Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Zakia Afifa dari kelas Praktikum Pengantar Pengelolaan Citra Digital dengan NIM 21509041101. Jadi, aku kali ini akan menjelaskan bagaimana program transformasi RGB ke HSV. Jadi nanti aku akan menunjukkan program tersebut serta penjelasannya di Python atau Google Colab. Sebelumnya aku akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan RGB, apa sih yang dimaksud dengan HSV. Oke, jadi RGB sendiri itu merupakan komponen dalam suatu citra ya, dimana dia itu mempresentasikan warna yang paling umum digunakan dalam pemrosesan dan tampilan suatu citra di dalam komputer. Jadi RGB sendiri itu terdiri dari 3 saluran warna, yaitu R, G, dan B, di mana R adalah red, G adalah green, dan B adalah blue. Ketiga komponen ini ketika disatukan, ketika diolah di sebuah komputer, itu akan membentuk spektrum yang akan dilihat oleh mata manusia. Misalkan nanti jadi warna ungu, kuning, dan itu semua dari 3 komponen penting ini. Oke, next. Oke, jadi selanjutnya adalah HSV ya sendiri. Jadi HSV itu merupakan representasi warna dalam suatu gambar, di mana dia terdiri dari 3 komponen juga, yaitu H, S, dan V, di mana H itu merupakan hue, menunjukkan warna aktual. Dia itu diukur dari 0 derajat hingga 360 derajat pada rona warna. Nah, nilai 0 ini dan 360 ini merupakan suatu tingkatan di mana 0 itu 0 dan 360 itu maksimal. Nah, dan warnanya itu adalah warna merah. Selanjutnya adalah saturation atau S. Dia itu mengukur kejenuhan atau warna murni suatu warna. Sebuah nilai 0 berarti warnanya itu adalah abu-abu. Dan seterusnya, semakin tinggi nilainya, maka semakin murni warna tersebut. Dan saturation ini diukur dalam persen. Yang terakhir adalah value, menunjukkan kecerahan warna. Nilainya itu berkisar dari 0 hingga 1, di mana 0 sendiri adalah hitam dan 1 adalah putih. Jadi dia hanya 2 komponen, yaitu hitam dan putih. Jadi bagaimana sih pengaplikasiannya dalam Python sendiri? Jadi di sini aku akan menggunakan Google Colab untuk transformasi citra tersebut. Oke teman-teman, jadi aku akan menunjukkan program di komputer, di laptop ini. Jadi aku menggunakan Google Colab sebagai pengganti Python. Oke, jadi nanti akan aku tampilkan tabnya yang ada di laptop aku. Oke, ini adalah program RGB. Jadi di sini nanti yang pertama kita ada import 6 SNP, import CV2 from Google Colab, import CV2 IMShow. Nah, di sini tuh untuk bahan-bahan yang akan digunakan di bawahnya. Jadi ini adalah komponen penting ya dalam Python sendiri. Oke, kita run. Nah, selanjutnya ini untuk membaca file yang ada di directory, kita memakai img sama dengan cv2 imread buka kurung. Nah, untuk yang di dalam tanda petik ini merupakan copy paste dari file itu sendiri. Jadi nanti filenya kita buka di sini, terus kita upload to session storage. Nah, nanti kita di sini pilih aja file yang kita inginkan. Misalkan kita pilih ini ya, foto aku nih. Ya, misalkan kita pilih ini. Oke. Nah, kita tunggu aja, dia akan ada di sini nanti. Kita tunggu. Name dulu biar lebih singkat. Oke, kita ganti fotoku aja. Terus yang download ini kita hapus, delete. Oke, nah terus kita copy paste. Di tanda petik ini kita paste. Oke. Nah, copy paste. Kita paste. Oke. Terus selanjutnya itu untuk mengkonversi citra menjadi ruang warna RGB, kita pakai
ini RGB sama dengan CV2, CVT color, buka kurung, dan ini. Kita run. Oke, dia berhasil. Kalau tandanya checklist seperti ini berarti dia berhasil. Nah, untuk membuat komponen R sendiri, kita menggunakan CV2 underscore I'm show buka kurung RGB buka kurung siku titik 2,2,0. Nah, yang membedakan antara RG dan B itu adalah indeks ya. Indeks ini untuk R sendiri, untuk red dia 0, untuk green dia 1, dan untuk blue dia 2. Nah, ini yang membedakan antara ketiga komponen ini yang ada di program Python. Kita run semuanya. Nah, untuk komponen R, dia akan menjadi seperti ini, hitam ya semuanya. Dan untuk green, kira dia jadi seperti apa? Nah, dia hitam tetapi dia lebih bold gitu, lebih hitamnya tuh lebih kerasa, lebih kontras hitamnya. Untuk blue sendiri dia lebih ke abu-abuan, lebih ke kayak abu-abu tapi agak hitam gitu dibandingkan dari si red sendiri, karena si red ini dia terlalu pudar warnanya. Oke, bagaimana untuk hasil RGB-nya? Kita coba. Untuk hasil ketiganya ketika digabungkan dia akan menjadi seperti ini. Ada red, pokoknya 3 komponen warna tersebut menyatu dan membentuk warna ungu, warna hijau yang agak pudar, seperti ini hasilnya. Ini untuk RGB. Nah, kita akan mentransformasikan dari RGB ke HSV. Kita ambil dulu program HSV. Nah, untuk program HSV sendiri itu kurang lebih sama aja untuk pemulaannya, dan juga untuk membaca filenya juga sama saja. Tinggal kita ganti ini menjadi yang tadi karena baru, nah menjadi fotoku. Dan untuk mengkonversi citranya, dia menggunakan HSV sama dengan cv2.cvtcolor buka kurung image, cv2.color buka kurung underscore bgr2 HSV. Oke, kita run. Nah, untuk komponen HSV juga dia menggunakan indeks 012. Oke, wait. 012, dimana yang membedakan itu hanya di buka kurung HSV atau RGB-nya saja. Nah, untuk CV2 I'm show ini dia untuk menampilkan citra yang sudah kita kelola di atas. Nih, ini kan kita sudah konversi di atas. Nah, untuk menampilkannya kita tinggal pakai CV2 I'm show bla 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 gitu. Kita run semuanya. Untuk H, wah dia akan menjadi gelap seperti ini, gelapnya kayak agak nggak jelas seperti itu. Dan untuk S dia gelap tetapi dia bold dan seperti benar-benar dalam gitu warnanya. Untuk V sendiri dia putih ya, dia hampir sama seperti blue tadi ya. Nah, sekarang kita tampilkan ketiga komponen ketika disatukan. Nah, dia menjadi seperti ini teman-teman. Jadi lebih kontras dan juga tapi kurang ini ya, kurang detail gitu. Nah, mungkin ini saja ya, kalian bisa lihat perbedaannya antara RGB dan HSV. Dan lebih jelas mana? Lebih jelas RGB ya kalau untuk poin foto ini, karena dia detailnya masih terlihat, dan untuk warna-warna juga masih bisa kita bedakan dibandingkan dengan HSV. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku jelaskan untuk tugas 4 kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih banyak kepada kakak-kakak praktikum yang sudah mengajari kami selama 1 semester ini. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.